Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala, dan diberkahi Allah Ta'ala, dipanjangkan umur kita semua, disehatkan jiwa raga kita semua, disejahterakan hidup kita semua, dan dijauhkan kita semua dari hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berlaku kepada orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut pembahasan masih tentang air 2 kulah dan air yang kurang dari 2 kulah. Yang mana air 2 kulah adalah air yang sudah mencapai 216 liter ke atas, sedangkan air yang kurang dari 2 kulah adalah air yang kurang dari 216 liter. Itu adalah istilah ilmu fikih. Mari kita langsung membaca kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu an abawaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatha wa fi riwayatin najasa." Kata Nabi, idza balaghal ma'u, apabila air sudah mencapai qullataini 2 kulah, yaitu 216 liter atau lebih, lam yahmil khabatha, maka air itu tidak mengandung najis. Artinya itu air yang sudah dianggap air banyak oleh ilmu fikih, dan air itu tidak mengandung najis. Nah, maksudnya apa ini? Bila mana air di bak mandi, katakanlah air itu sudah mencapai 2 kulah, 216 liter bahkan lebih. Kemudian air itu di bak itu kejatuhan bangke, taruhlah bangke tikus. Nah, bangke tikus jatuh ke air bak mandi yang sudah mencapai 2 kulah ke atas, 216 liter ke atas, maka air tersebut tidak serta-merta menjadi najis. Tidak najis airnya, masih tetap suci, masih bisa buat wudhu, masih bisa buat mandi wajib. Bahkan silakan kalau mau masih bisa diminum, dimasak, karena airnya masih tetap suci meskipun kejatuhan batang tikus. Dengan catatan air tersebut tidak ada salah satu dari sifatnya yang 3 ini berubah: laun warnanya, to'mun rasanya, rihun baunya. Jadi 3 sifat air ini, rasa, bau, dan warna, jangan sampai ada yang berubah sifat air. Kalau setelah kemasukan batang tikus terus ada salah satu sifat dari 3 sifat air ini yang berubah, umpama baunya, pas dicium baunya bau bangkai tikus, maka air itu satu bak mandi dihukumi air najis. Nggak bisa buat wudhu lagi, nggak bisa buat mandi wajib lagi, karena sudah ada sifat dari 3 sifatnya yang berubah. Tapi bila mana air satu bak mandi itu yang 2 kulah itu kejatuhan batang tikus tidak ada yang berubah sifat-sifatnya, maka selama itu juga air tersebut masih suci, bisa buat wudhu. Dengan cara yang penting batang tikusnya dibuang aja, dibuang, silakan masih buat bersesuci.
Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, bila mana ada air yang sudah mencapai 2 kulah 216 liter atau lebih, maka air tersebut tidak mengandung najis. Artinya air itu masih suci meskipun kejatuhan najis. Atau umpama kejatuhan kotoran, entah kotoran manusia, entah kotoran hewan, selama air di bak mandi itu tidak berubah, maka tetap air itu dihukumi air suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan, bisa buat minum, bisa buat wudu atau mandi wajib. Idz mafhumuhu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, idz mafhumuhu, karena pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis Nabi tadi adalah anna madunaha yahmilul khobatha, bahwasanya air yang kurang dari 2 kula itu yahmilul khobatha, mengandung najis. Nah, pemahaman yang bisa diambil dari hadis Nabi di atas adalah air yang kurang dari 2 kula itu pasti kalau kejatuhan najis itu mau tidak mau pasti air itu menjadi najis. Contoh air di ember, kejatuhan bangkai tikus. Air di ember kan kurang dari 216 liter tuh. Artinya kurang dari 2 kula. Maka air di ember itu kalau sudah kejatuhan bangkai tikus, mau air itu berubah sifatnya, baunya, warnanya, rasanya, mau tidak berubah, tetap air itu dihukumi najis. Kenapa? Karena airnya sedikit kurang dari 2 kula. Jadi air sedikit dalam ilmu fikih itu kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Jadi bedanya di situ. Kalau air yang banyak 2 kula itu, kalau kejatuhan najis, najis apa aja dilihat dulu. Kalau airnya berubah, maka airnya menjadi najis. Kalau airnya tidak berubah, maka airnya tetap suci, mensucikan. Itu kalau air 2 kula 216 liter atau lebih. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, contohnya air di ember, kejatuhan bangkai tikus, itu nggak usah dilihat airnya berubah apa enggak, tetap airnya najis. Walaupun airnya masih kelihatan bening, tidak ada bau bangkai tikusnya, dan rasa airnya masih air tawar, jadi nggak ada perubahan sama sekali sifat airnya, tetap dihukumi air najis karena kurang dari 2 kula. Itu perbedaannya, air banyak dan air yang sedikit ya. Nah, nanti di depan ini disinggung tentang najis juga, dan najis ini ada 2 klasifikasi. Ada najis yang dimaafkan dan ada najis yang tidak dimaafkan ketika masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Itu ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Pembahasannya nanti di video berikutnya insya Allah. Silakan share video ini, silakan klik tombol lonceng, silakan komen di bawah bila ada pertanyaan atau komentar. Silakan juga like dan jangan lupa subscribe, mendukung channel ini biar berkembang ke seluruh mancanegara dan bermanfaat bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.